Apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film bertema sci-fi ini menceritakan tentang teknologi kepolisian yang sudah sangat maju di masa depan. Bahkan di tahun tersebut, sudah tidak ada lagi kasus pembunuhan karena canggihnya teknologi yang digunakan saat itu. Film ini mengisahkan tentang seorang detektif bernama John yang bekerja di pre-crime dan selalu bertugas untuk menangkap semua penjahat yang diketahui akan membunuh korbannya. Adapun nama dari setiap penjahat tersebut akan terpampang dengan jelas melalui bola yang muncul dari prediksi yang dihasilkan oleh Precox. Sedangkan Precox sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 3 orang istimewa, di mana semua tampilan masa depan yang mereka lihat akan direkam oleh holosphere atau sebuah layar besar, termasuk dengan sejumlah kasus di masa lalu yang belum sempat terpecahkan. Seperti biasanya, hari ini John kembali akan menangkap pelaku kejahatan sesuai dengan prediksi yang dihasilkan Precox. Namun prediksi tersebut masih belum terlalu jelas, karena yang keluar adalah bola merah, atau merupakan kejadian pembunuhan tanpa terencana. Dan bola merah biasanya muncul secara tiba-tiba, atau sudah sangat dekat dengan waktu kejadiannya. Berbeda dengan bola coklat yang merupakan kasus pembunuhan terencana, yang bahkan bisa muncul hingga 4 hari sebelum pembunuhan itu terjadi. Kemudian dengan analisa yang sangat akurat, detektif itu telah berhasil menangkap penjahat di hari tersebut. Setelah itu, John tengah jogging di malam hari dengan sejumlah videotron yang memperlihatkan iklan dari pre-crime yang mengklaim telah sukses mencegah terjadinya kasus pembunuhan di Washington DC selama 6 tahun sejak awal didirikannya. Dari tampilan video itu juga diketahui bahwa pre-crime merupakan unit kerja baru di Washington yang dipimpin oleh seorang pria bernama Lemar dan sedang melakukan voting agar pre-crime bisa menjadi departemen baru yang berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Nah, setibanya di rumah, John mulai memutar sejumlah video kenangan lamanya bersama sang anak dan mantan istrinya. Anaknya bernama Sun, dan istrinya yang mantan itu bernama Lara. John juga menggunakan obat penenang yang dibelinya dari seorang pria misterius ketika tengah jogging sebelumnya. Ternyata John membeli obat itu karena sering mengalami susah tidur, yang disebabkan oleh trauma dari kejadian di masa lalunya, yaitu ketika anaknya tewas. Di hari berikutnya, Lemar memberitahu pada John bahwa kali ini pihak kepolisian di Washington telah mengutus seorang pria bernama Danny sebagai pengawas di pre-crime. Dan pria tua itu mengingatkan kepada John agar lebih waspada kepada Danny. Tak hanya bertugas sebagai pengawas, Danny juga memiliki surat penugasan langsung dari Jaksa Agung yang memungkinkannya untuk dapat mengakses semua tempat dan sistem yang ada di pre-crime, tak terkecuali untuk masuk ke tempat bernama Temple, yaitu tempat di mana Precox berada. Masih ingat kan? Precox adalah sebutan bagi 3 orang ini, yang mana orang yang sedang berendam ini adalah manusia istimewa yang dapat melihat masa depan. Ya, kayak peramal gitulah simpelnya. Sebenarnya dalam Temple tidak boleh sembarang orang yang masuk ke dalam tempat ini. Namun karena ada surat resmi dari Jaksa Agung, menjadi alasan mengapa John tak bisa menghentikan Danny ketika dia ingin bertemu langsung dengan Precox yang ada di sana. Di dalam Temple, wali yang menjadi petugas jaga bagi para Precox mulai menjelaskan cara kerja dari holosphere, di mana ketiga Precox ini masing-masing bernama Agatha, serta si kembar Artun dan Desil. Mereka harus tetap berendam di dalam bak berisi susu foton sebagai pasokan nutrisi dan konduktor yang berfungsi untuk meningkatkan gambar yang mereka terima ketika melihat masa depan melalui pikiran mereka. Penglihatan masa depan yang muncul dari setiap Precox akan di-scan menggunakan alat yang menempel di kepala mereka secara tomografik optik, sehingga bisa memunculkan gambaran yang lebih jelas di sistem holosphere, yang kemudian mulai mencetak bola-bola kayu dengan nama pelaku kejahatan dan juga korbannya dari setiap kasus yang akan terjadi. Wali juga mengatakan jika Precox selalu diberikan dopamin di setiap kepalanya untuk membuat mereka tak pernah merasakan sakit, termasuk mengatur kadar serotonin dalam tubuh mereka. Hal inilah yang membuat Precox selama ini selalu bisa bekerja penuh setiap jamnya,
meski mereka tidak dalam kondisi yang sadar betul. Bahkan John juga sempat mengatakan jika Precox tak perlu dianggap sebagai manusia lagi. Kemudian sempat terjadi perdebatan di sini. Danny menilai semua yang dilakukan Precrime sudah sangat keterlaluan, karena tidak hanya mengabaikan hak setiap Precox untuk bisa menjalani hidup mereka layaknya manusia pada umumnya. Tetapi teknologi yang digunakan tersebut juga secara tak langsung telah melawan takdir atas semua kejadian yang seharusnya terjadi. Meski John sempat berdalih jika selama adanya Precrime, tak ada lagi kasus pembunuhan di kota itu. Saat Danny dan Wally meninggalkan John sendirian, secara mengejutkan Agatha yang merupakan Precox terpandai di antara lainnya, tiba-tiba terbangun dan langsung meraih tubuh John. Agatha mengatakan pada John, "Bisa kau lihat?" sambil menunjukkan tampilan kenangan dari Precox tersebut melalui layar besar yang ada di langit-langit ruangan itu. Detektif itu sempat tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, termasuk dengan Wally yang selama ini selalu meyakini jika Precox tak pernah benar-benar sadar, bahkan bisa sampai melakukan aksi tersebut. Di departemen penahanan, John menemui petugas jaga yang bernama Gideon. Hal itu dilakukannya karena John masih penasaran terhadap rekaman yang sempat ditampilkan Agatha sebelumnya. Di tempat tersebut, John berusaha untuk mencari siapa sosok pembunuh yang sempat ditunjukkan Agatha padanya. Dan ternyata itu merupakan kasus yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun ada kemungkinan terjadinya salah tangkap terhadap penjahat dari kasus tersebut. Hingga akhirnya penjaga di sana pun mulai memunculkan para penjahat yang selama ini ditahan di tempat itu. Dari sini juga diketahui bahwa pada tahun 2054, semua narapidana dikurung dalam sebuah kapsul dengan kondisi tak sadarkan diri, hingga berakhirnya masa tahanan mereka. Saat menemukan tahanan atas kasus yang tengah diselidiki oleh John, Gideon menyebut jika sosok tersebut merupakan pria yang ada dalam rekaman video Agatha dan merupakan terpidana atas kasus tenggelamnya seorang wanita bernama Annie Lively, yang kejadiannya itu berada di Danau Roland, dan pembunuh tersebut bernama John Doe. Namun ada kejanggalan di sana, karena John Doe ternyata juga belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Dan anehnya lagi, sosok pembunuh aslinya tidak bisa diketahui secara pasti, karena diduga telah menukar matanya untuk mengelabui pemindai. Hingga sekarang memunculkan dugaan lagi, bahwa pembunuh asli Lively masih berkeliaran di luar sana, dan telah terjadi salah tangkap pada kasus tersebut. Jadi di tahun 2054, semua orang telah terdaftar identitasnya hanya dari bola matanya saja. Bahkan jika ada orang yang ingin mengganti identitasnya, maka orang tersebut harus mengganti bola mata jika ingin mendapatkan identitas baru. Sayangnya saat ini rekaman kenangan dari Agatha sudah hilang. Padahal itu satu-satunya petunjuk yang bisa mengarahkan John pada kasus pembunuhan tersebut. Akhirnya, detektif itu pun semakin penasaran dengan identitas dari Lively. Dari data yang ada di Departemen Penahanan, Lively diketahui merupakan seorang pencandu neuroin, sama seperti John. Meski tindakannya dilarang, namun John bersikeras untuk mendapatkan rekaman dari wajah korban itu dan menunjukkannya kepada Lemar yang merupakan atasannya, sekaligus menjadi orang yang sangat dekat dengannya selama di Precrime. Saat John tengah membahas soal kasus tersebut di rumah Lemar, tanpa diketahui, Danny telah menyelinap masuk ke rumah John. Dan sialnya, ia juga mendapati sejumlah obat penenang di sana yang akan dijadikan sebagai bukti untuk menjatuhkan John, sekaligus mengambil alih Precrime. Di hari berikutnya, Holosphere kembali mengeluarkan bola merah dengan nama korban tertulis Leo Crow. Dan pembunuhan itu diprediksi akan terjadi kurang dari 36 jam ke depan. Seperti biasa, John memulai proses pemindaian untuk merencanakan penyergapan terhadap pelakunya. Namun anehnya, kali ini justru namanya sendiri yang muncul sebagai pelaku atas pembunuhan yang akan terjadi di masa depan. John yang kaget tak menyangka atas apa yang telah dilihatnya. Dia pun bergegas meninggalkan Precrime sesuai dengan arahan dari Wally yang nampak masih memberi dukungan pada John. Dalam pelariannya, John berusaha menyampaikan kasus yang tengah menimpanya saat ini kepada Lemar. Dan ia berulang kali mengatakan bahwa itu semua merupakan ulah dari Danny.
Sialnya, mobil John kini justru diretas oleh pihak kepolisian dengan mengarahkan tujuannya untuk kembali ke pre-crime.